Haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, bagi semua sahabat, teman-teman FB dimanapun Anda berada. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bertemu lagi dengan saya Pendeta Jim Rivisia Pandeirot dalam video YouTube channel saya yang Tuhan percayakan. Saya akan terus membagikan berkat melalui firman Tuhan, menyampaikan kesaksian-kesaksian hidup, memberikan lagu-lagu pujian rohani. Karena di dalam YouTube ini, hal-hal rohani kita akan temukan, menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, menghibur yang mengalami penderitaan dan pergumulan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada video kali ini saya akan berbicara kuasa puasa. Saudara, puasa itu apa, saudara? Nah, yang saya akan ceritakan hari ini tentang Ester, tentang Mordekai, tentang orang Yahudi. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada zaman itu, saudara, Ahasiweros yang berkuasa, dia adalah raja yang luar biasa. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, keadaan pada waktu itu, situasi pada waktu itu, situasi yang berat bagi orang Yahudi. Kenapa saya katakan demikian? Orang kepercayaan Raja Ahasiweros adalah Haman, saudara. Dia punya otoritas, dia punya kuasa yang luar biasa juga. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Haman ini, dia punya niat untuk membunuh semua orang Yahudi pada waktu itu, termasuk Mordekai. Saudara, nah apa yang terjadi, saudara? Karena keadaan dan situasi ini diketahui oleh Mordekai dan Ester. Dan apa yang terjadi? Dan Ester memerintahkan kepada Mordekai, bahkan semua orang yang ada pada waktu itu, orang Yahudi yang bersama-sama dengan mereka untuk puasa. Saudara, puasa yang mereka lakukan adalah puasa 3 hari dan 3 malam tanpa makan, tanpa minum. Nah, saudara yang kekasih Tuhan, yang saya akan sampaikan adalah bagaimana wujud nyata, bagaimana otoritas, bagaimana kuasa Tuhan menyertai ketika mereka berdoa dan puasa. Kuasa puasa itu dahsyat dan ajaib. Kuasa puasa itu luar biasa. Saya banyak mengalami hal itu, saudara. Dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya, kepada kami harus mengadakan puasa 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa minum selama 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali harus kami mengadakan puasa 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa minum. Karena apa, saudara yang kekasih dalam Tuhan? Kami ingin melakukan puasa itu bukan untuk pamer, untuk hal-hal yang lain, untuk hal dunia, untuk apa? Kami ingin melakukan doa dan puasa 3 hari 3 malam karena kami tahu power, otoritas, kuasa, dampak dari puasa itu dahsyat dan luar biasa. Nah, saudara, apa yang terjadi pada waktu itu? Dan akhirnya, saudara, mereka mengadakan puasa 3 hari 3 malam. Mereka merendahkan diri, berdoa dan memohon. Dan pada hari yang ketiga, akhirnya Ester menghadap Ahasiweros. Saudara, singkat cerita, firman Tuhan menjelaskan kepada kita, membuktikan kepada kita. Dan akhirnya Ester meminta apa yang menjadi permintaannya karena kuasa puasa itu. Dan akhirnya tergenapi. Saudara, apa yang Ester minta? Agar supaya Haman yang merancangkan untuk membunuh orang Yahudi, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dia harus dihukum mati. Dan Raja Ahasiweros menerima, saudara, permintaan dari Ester. Karena apa? Kuasa puasa. Karena mereka berpuasa. Kuasa puasa itu dahsyat dan ajaib, saudara. Kalau engkau sedang mengalami pergumulan masalah dalam hidup Anda, mari kita boleh melakukan puasa 3 malam, merendahkan diri kepada Tuhan Allah yang tidak kelihatan itu, tapi dahsyat dan ajaib, saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita tahu bersama di dalam pembacaan di kitab Ester ini, Haman ini dia memiliki kekayaan yang berlimpah, memiliki kekayaan yang luar biasa. Dan akibat daripada doa dan puasa, saudara, akhirnya semua kekayaan yang dimiliki oleh Haman diberikan kepada Mordekai, saudara. Yang ditabur orang, dia yang tuai. Dia menuainya, saudara. Nah, apa yang terjadi? Yang kedua adalah Haman menyediakan tiang gantungan, saudara. Tiang gantungan untuk Mordekai untuk digantung, saudara. Apa yang terjadi dengan kuasa puasa? Akhirnya tiang gantungan yang disediakan oleh Haman untuk digantung, Mordekai digantung, akhirnya bukan Mordekai yang digantung, tetapi Haman yang digantung. Anda lihat di sini bagaimana dahsyatnya, bagaimana luar biasanya puasa. Oleh sebab itu, puasa itu adalah hal yang dahsyat. Ada contoh dalam Alkitab, saudara, Matius 17 ayat 21. Ayat yang sebelumnya, pada waktu itu murid-murid Tuhan mendoakan seorang laki-laki, saudara, yang kerasukan, yang sakit. Dan akhirnya mereka tidak mampu, bahkan tidak bisa menyembuhkan, tidak dapat mengusir setan itu. Pada waktu itu,
orang tua ini, anak muda ini, saudara, tidak dilepaskan. Dan akhirnya orang tua dari anak muda ini menghadap kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya meminta kepada Yesus untuk melepaskan, untuk menyembuhkan anak muda ini. Dan hanya dia dilepaskan dan disembuhkan. Pada waktu murid-muridnya bersama Yesus, murid-muridnya bertanya, "Guru, kenapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Tapi Tuhan Yesus menjawab, jenis ini tidak dapat diusir kecuali berdoa dan berpuasa. Nah, ketika engkau sudah berdoa, engkau belum menerima jawaban, Tuhan butuh engkau puasa. Nah, hal yang pertama, saudara, harta kekayaan yang dimiliki oleh Haman diberikan kepada Mordekai. Yang kedua, tiang gantungan yang disediakan oleh Haman sendiri untuk menggantung Mordekai dibalikan oleh kuasa roh, kuasa Tuhan dengan puasa. Yaitu apa? Tiang gantungan yang disediakan oleh Haman untuk Mordekai dibalikan. Akhirnya bukan Mordekai yang digantung, tetapi Haman. Saudara, hati-hati yang merancangkan kebusukan kepada hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Tuhan bisa balikan keadaan. Yang ketiga, saudara, dampak dari doa dan puasa atau puasa itu adalah akhirnya orang Yahudi diberikan kebebasan, mengalami kemerdekaan, mengalami sukacita, mengalami pembebasan yang luar biasa. Akhirnya apa yang direncanakan oleh Haman, saudara, semua itu batal. Orang Yahudi semua diselamatkan. Nah, saudara, saya ingin ingatkan sekali lagi. Puasa itu, kuasa puasa itu dahsyat dan ajaib. Jangan kita berhenti berpuasa. Mari kita terus berpuasa. Berpuasa itu adalah hal yang luar biasa. Bagaimana kita harus menahan lapar dan haus, dan juga kita menahan setiap menghancurkan setiap kedagingan, keinginan-keinginan kita secara manusia, mengikis setiap keinginan-keinginan kita. Dan akhirnya dengan puasa, Roh Kudus akan bekerja secara dahsyat dan ajaib. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mempercayakan kepada kami pelayanan, kepada saya pelayanan yang luar biasa. Dalam pelayanan Tuhan percayakan kepada kami dengan puasa, banyak mujizat yang terjadi. Orang lumpuh berjalan, orang bisu berbicara, orang tuli mendengar, orang buta melihat, kanker ganas disembuhkan. Saudara, berbagai macam-macam mujizat-mujizat terjadi. Karena apa? Puasa kami lakukan setiap bulan 1 kali, 3 hari 3 malam, tanpa makan, tanpa minum. Nah, saudara, khotbah ini, season ini akan berlanjut. Ini bagian pertama tentang puasa. Akan ada kelanjutannya, puasa yang kedua. Ini puasa yang bagian pertama saya jelaskan tentang Ester, bagaimana kuasa puasa bisa menghancurkan setiap rancangan busuk manusia. Rancangan busuk manusia yang dirancangkan oleh manusia dibatalkan dengan puasa. Bahkan apa yang direncanakan ditabur, orang merencanakan hal yang jahat, bukan kita yang mengalami, tetapi mereka yang harus mengalami. Nah, ini dahsyatnya Tuhan Yesus, ini dahsyatnya kuasa puasa itu. Jadi, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, salam dari saya untuk saudara yang menonton video ini. Dan jika Anda diberkati dengan video-video saya, khotbah, kesaksian ini, bagikan kepada orang lain agar supaya yang lemah dikuatkan, mereka tetap fokus dengan Tuhan. Dan juga jika berkenan, Anda bisa subscribe video YouTube ini, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Setidaknya Anda sudah turut mengambil alih, sekalipun itu hal yang kecil, tetapi setidaknya sudah mengambil bagian dalam pelayanan yang Tuhan telah percayakan dalam hidup saya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah yang bisa saya sampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Namun sebelum tutup video ini, saya akan doakan orang sakit dan orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini aku sebagai hamba Allah, aku berdoa semua yang sakit penyakit apapun, aku berdoa sembuhkanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah. Percayalah, dalam nama Yesus setiap sakit disembuhkan. Bahkan yang kedua, ya Tuhan, mereka yang mengalami ikatan-ikatan iblis, ikatan setan, aku lepaskan dalam nama Yesus. Pergumulan, masalah, ujian, Tuhan selesaikan dalam nama Tuhan Yesus. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang mengasihi Yesus. Saudara, inilah firman, dan saya doa untuk saudara, terimalah mujizat itu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.